Menjadi seorang suster Katolik bukan hanya sekedar pengabdian diri bagi Suster Laurencia Suharsi. Sejak tahun 2016, ia menjalani pelayanan nyata untuk menjemput para jenazah, korban kekerasan migran yang dibawa pulang ke Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang. Dijuluki sebagai suster kargo, ia meyakini pelayanan bukan hanya sekedar tugas, tapi merupakan bagian panggilan sebagai manusia untuk peduli terhadap sesama. Suster Lauren terus menjalankan janjinya melalui doa dan pelayanan untuk hadir di tengah keluarga yang merasa kehilangan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Suster Laurentina selaku biarawati. Kita langsung sapa. Selamat siang, Suster Laurentina. Apa kabar di sana? Selamat siang, kabar baik dan tetap sehat selalu. Oke, kita langsung saja berdiskusi tentang apa yang dilakukan oleh Suster Laurentina yang membantu warga kita yang menjadi korban human trafficking. Hingga Suster Laurentina disebut sebagai suster kargo. Ini boleh dijelaskan bagaimana awal mula suster menjadi suster kargo? Ya, saya menjadi atau dijuluki suster kargo itu karena hampir setiap minggu saya ada di Kargo Bandara El Tari Kupang untuk menjemput jenazah pekerja migran yang meninggal di perantauan. Makanya saya dijuluki suster kargo. Ini bisa dijelaskan mengapa suster terpanggil untuk menjadi suster kargo dan mau menggeluti divisi ini hingga kurang lebih sudah 10 tahun ya menjalani di divisi ini, menangani dan juga membantu warga kita yang menjadi korban human trafficking. Ya memang awalnya saya dapat tugas dari kongregasi untuk pastoral anti human trafficking di Nusa Tenggara Timur. Dan memang Nusa Tenggara Timur ini adalah salah satu pengirim pekerja migran terbanyak dan statusnya non prosedural atau orang bisa mengatakan ilegal begitu ya. Jadi banyak korban perdagangan manusia juga karena migrasi dan perdagangan manusia kalau di NTT itu selalu berdampingan. Oke, lalu apa saja yang suster temukan di lapangan saat membantu menangani kasus-kasus human trafficking, mulai dari mungkin permasalahan sistem administrasi dari warga kita hingga pemulangannya ke tanah air, apa saja yang suster lakukan di sana? Ya, awalnya memang di lapangan tuh ya rumit sekali ya, kadang-kadang para pekerja migran yang pergi tanpa dokumen di sini yang membuat kadang-kadang menjadi kesulitan tersendiri karena mereka hanya pergi begitu saja atau diajak teman yang sudah pernah bekerja di sana dan kadang-kadang mereka juga yang anak-anak muda mereka juga banyak yang pergi tergiur janji-janji manis melalui media sosial ya. Kalau dulu awal-awalnya dengan calo-calo yang datang ke kampung-kampung menawarkan pekerjaan, kemudian mereka memberikan janji-janji manis dan saat itu mereka juga ketika di perantauan atau di negara penempatan itu mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mereka kadang-kadang mengalami kekerasan, kemudian identitas dipegang oleh majikan ataupun agen sehingga ketika ada apa-apa mereka susah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Nah ini yang menjadi persoalan pemalsuan identitas di para pekerja migran yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini, Pak. Oke. Jadi suster ini seperti bertugas atau menjadi relawan yang membantu mediasi ya antara pemerintah dan juga keluarga dari korban human trafficking. Ya,
bisa dikatakan begitu, menjadi mediator antara korban atau keluarga yang mengalami masalah dengan pemerintah. Hmm, ada, Bagaimana baik, ya, silakan Suster. ya bagaimana mereka keluar dari masalah tersebut, begitu ya. Oke. Kurang lebih dari data yang kami dapatkan ada 125 jenazah yang suster sudah bantu tangani dan dimediasi ke keluarga tersebut. Ini bagaimana proses mediasinya dan bagaimana pula kondisi saat para jenazah tersebut tiba di tanah air, suster? Ya, kalau dihitung jumlah ya, dari tahun pertama sampai saat ini mungkin lebih dari 100, mungkin sekitar 600-an lebih ya yang Hmm, kami bantu dengan ya kami kerja ini tidak sendirian ya, dengan kolaborasi dengan teman-teman BP2MI ya, pemerintah. Biasanya kami dengan BP2MI, dengan Kemenlu, dengan Nakertrans yang ada di sini, kemudian dengan teman-teman lembaga-lembaga yang mempunyai visi-visi yang sama. Kemudian proses pemulangan itu biasanya saya dapat informasi dari keluarga maupun dari jaringan yang ada di apa yang ada di negara penempatan begitu. Jadi memberikan informasi bahwa akan ada saudaranya atau eh, orang yang sudah meninggal akan dikirim ke Indonesia atau ke Kupang. Begitu, Pak. oke. Kemudian untuk proses administrasinya sendiri untuk data-data dari korban, warga kita yang menjadi korban human trafficking, ini apakah suster juga membantu untuk menanganinya sehingga mix and match-nya ini betul-betul valid untuk keluarga yang menjadi anggota keluarganya bisa menerima korban dari human trafficking ini? Ya, untuk proses data itu biasanya memang ya banyak para pekerja migran kita yang tanpa dokumen ya, non prosedural begitu. Kadang-kadang mereka juga tinggalnya di kem-kem kelapa sawit yang kadang-kadang susah dihubungi. Jadi biasanya yang kontak itu temannya yang masih hidup, kemudian eh, kadang-kadang yang kontak dengan saya itu mereka saya tanya alamatnya di mana, kemudian biasanya saya minta surat domisili ya kalau mereka tidak punya KTP. Biasanya ketika saya dapat informasi dari desa mana atau kabupaten mana gitu, itu saya minta surat domisili ke kepala desa, dan nanti teman-teman jaringan yang ada di Malaysia, di Penang maupun di Kuala Lumpur itu membantu untuk proses pembuatan dokumen-dokumen selanjutnya seperti SPLP, surat pelaksana paspor ya, supaya jenazah itu bisa keluar dari Malaysia. Jadi harus ada SPLP meskipun mereka awalnya masuk tanpa dokumen. Jadi setelah itu juga kadang-kadang surat tidak mampu, kemudian juga surat-surat dari kepolisian ya. Kepolisian kalau itu biasanya diurus dari teman-teman yang ada di Kuala Lumpur maupun di Penang. Kemudian mereka mencari jasket atau jasa pengembalian jenazah, itu akhirnya kami menerima dokumen ada 9 lembar termasuk bagaimana proses penyebab kematiannya, surat kepolisian, karena untuk mendapat dokumen dari KBRI itu harus ada kelengkapan itu, dan nanti itu akan digunakan untuk mengurus karantina ketika mau dipulangkan ke pulau lain ya, karena saya berada di timur dan di Kota Kupang ini merupakan pintu gerbang Nusa Tenggara Timur. Jadi ketika jenazah tiba di Nusa Tenggara Timur atau di Kupang, itu akan dikirim ke tempat tujuan, misalnya ke Pulau Flores, ke Pulau Sumba, Rote dan sebagainya. Itu kan membutuhkan
kapal dan juga harus mengurus surat-surat kekarantina. Jadi dokumen-dokumen itu akan digunakan untuk proses perjalanan lanjutan ke kampung halamannya. Begitu Pak prosesnya. Oke, saya mau masuk ke penyebab kematian karena ini menjadi hal yang krusial juga ya untuk pemulangannya dan proses karantina. Bagaimana sebetulnya pada saat pemulangan kondisi jenazah yang suster temukan itu seperti apa kondisinya dan bagaimana pula cara suster untuk menenangkan anggota keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena menjadi korban human trafficking. Tapi ditahan nih suster, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Suster Laurentina selaku biarawati yang juga dikenal sebagai Suster Kargo. Suster, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi bagaimana sebagian besar kondisi para jenazah yang menjadi korban human trafficking saat pertama kali suster temukan di lapangan? Suster bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, sebentar. Oke, silakan. Suster, jadi bagaimana kondisi para jenazah atau warga kita yang menjadi korban dari human trafficking? Bagaimana kondisi mereka pertama kali saat dipulangkan dari negara mereka bekerja dari Malaysia atau Singapura atau tempat-tempat mereka diarahkan di luar negeri? Bagaimana kondisi mereka saat pertama kali suster temukan? Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Suster Laurentina. Kita akan kembali sapa. Suster Laurentina, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Pak. Oke, mau saya ulangi pertanyaan? Tadi agak putus. Baik, mau saya ulangi pertanyaan atau Suster mau langsung jawab? Ya boleh, diulangi Pak. Oke, bagaimana situasi atau bagaimana kondisi jenazah warga kita yang menjadi korban human trafficking saat pertama kali suster melihat kondisi mereka dipulangkan dari tempat mereka bekerja di luar negeri? Ya, kondisinya memang saya menerima itu sudah dalam bentuk peti jenazah ya, yang sudah dikemas di peti jenazah, karena memang yang meninggal di sana itu biasanya tidak langsung meninggal langsung dikirim, tapi menunggu dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk jenazah itu bisa keluar dari negara penempatan, dan juga menunggu biaya untuk pengiriman jenazah ke Kupang atau dari Malaysia ke tanah air, karena awalnya dulu kan memang dibiayai oleh pemerintah ya, dalam hal ini BP2MI, namun sekarang ini kan keluarga harus mengeluarkan uang sendiri untuk pemulangan jenazah tersebut, dan mereka iuran dengan teman-teman yang ada di tempat pekerjaan maupun keluarga mengumpulkan uang, sehingga ketika uang sudah terkumpul baru bisa dipulangkan. Makanya kadang-kadang membutuhkan waktu yang lumayan lama, paling cepat itu 1 minggu untuk pemulangan, proses pemulangannya. Jadi saya memang menerima kondisi itu sudah dalam bentuk peti jenazah, dan ketika nanti kalau sudah di rumah keluarga mereka mau membuka, itu memang harus ada persyaratan, antara lain harus ada aparat, kemudian juga ada tidak boleh ada anak kecil di sekitar peti itu maupun lansia, karena akan
formalinnya sangat kuat sehingga ketika langsung dibuka akan ada efek yang tidak baik. Itu yang terjadi saat ini ya. Begitu, Pak. Oke, jadi ada prosedur tertentu juga ya untuk melihat dari korban yang menjadi human trafficking. Tapi sebagian besar mereka adalah korban kekerasan atau mengalami sakit di tempatnya bekerja. Ya, penyebab kematian memang bermacam-macam ya. Ada yang kecelakaan kerja, kecelakaan motor, kemudian ada juga yang dibunuh, ada yang bunuh diri, ada yang sakit, ya. Memang untuk dokumen yang kami terima, penyebab kematian itu banyak yang sakit, ya. Untuk saat ini banyak yang sakit. Mengapa? Nah, karena untuk para pekerja migran non prosedural, ketika mau berobat di Malaysia atau di negara lain itu tidak bisa sembarang, karena ketika mereka keluar dari persembunyian atau kamp kelapa sawit mau berobat ke rumah sakit atau ke tempat obat itu berobat, itu kan harus menunjukkan identitas. Kemudian juga banyak kadang-kadang operasi dari polisi Malaysia maupun dari imigrasi ketika mereka operasi ataupun biasanya kalau orang kosong, istilahnya orang kosong itu mereka langsung ditangkap dan biasanya dimasukkan ke penjara begitu kalau tidak punya dokumen. Jadi mereka untuk berobat tidak bisa sembarang atau tidak bisa bebas begitu, sehingga penyakit yang diderita itu biasanya sudah kronis, misalnya jantung, TBC, apalagi di tempat kerja mereka itu kadang-kadang tidak pakai pengaman, sehingga ketika sakit ya diberi obat kampung ala kadarnya di tempat kerja, sehingga banyak yang meninggal karena sakit. Itu salah satunya itu, Pak. Terima kasih. Oke. Ini tentu tidak mudah ya, kurang lebih 10 tahun melayani orang-orang yang bermigrasi menjadi pekerja dengan non-prosedural di sana. Dan pulang mereka sudah tiada, sudah menjadi jenazah. Tentu ada kesulitan, hambatan, dan tantangan di sana. 10 tahun melayani kasus ini. Apa kesulitan terbesar, tantangan terbesar dalam proses pelayanan suster di sini? Tantangan yang terbesar yang saya alami bersama teman-teman ya, itu adalah bagaimana menghadapi kebijakan pemerintah saat ini yang awalnya dulu itu memang dibiayai pemerintah untuk pemulangan jenazah sampai kampung halamannya. Jadi kami tinggal mengarahkan begitu ya. Tapi sampai saat ini nih, beberapa tahun terakhir ini memang kadang-kadang tidak ada biaya untuk pemulangan tersebut, sehingga tadi kalau keluarga yang mampu yang mereka iuran. Kemudian kalau enggak pernah kami juga open donasi ya ketika untuk memulangkan jenazah, kemudian juga operasional. Kadang-kadang juga berbenturan dengan kebijakan pemerintah yang peraturannya selalu berubah-ubah, dan juga ketika mendapat korban yang alamatnya susah ataupun tidak diketahui, sehingga kami membutuhkan waktu yang lama. Memang waktu itu juga ada kasus ketika satu jenazah itu bisa dipulangkan dalam waktu hampir 11 bulan baru bisa dipulangkan karena penyebab kematiannya adalah digigit ular, maksudnya kepalanya, jadi hanya tubuhnya saja, sehingga untuk proses pemulangan ke kampung itu harus membutuhkan tes DNA dan sebagainya, sehingga itu membutuhkan waktu yang lama. Ini tantangan-tantangan, dan juga kadang-kadang juga di sini ada tantangannya juga kendaraan ambulan yang kadang-kadang juga membutuhkan biaya yang tidak
tidak sedikit begitu. Selain itu juga di sini tantangannya juga cuaca ya, ketika kapal musim dingin, musim angin, kita harus nunggu jadwal kapal, kapan ada kapal, ketika angin ada angin besar atau badai begitu, harus transit di Kupang beberapa hari baru bisa dipulangkan. Ini tantangan-tantangan di lapangan. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi insight baru ya, dan juga semoga didengar pemerintah agar pemerintah dan juga instansi terkait bisa membantu Suster Laurentina menangani kasus-kasus human trafficking di tanah air. Terima kasih Suster telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat di sana Suster. Salam sehat, terima kasih banyak. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat karyawan dan sahabat DAI TV yang melakukan aksi menanam kebaikan di bantaran Sungai Ciliwung. Usai jeda di Halo Indonesia.